Ari diatur makan sama Ari asli weh. Jadi hari ini karena banyak banget dari kalian yang minta aku buat diatur makan sama Ari, jadi akhirnya hari ini Amelia bakal diatur makan sama Ari. Asli weh. Dan kalian harus tahu ini diatur makannya jahat banget sih Ari. Buat di pagi hari bayangin aja masa Amelia disuruh makan nasi goreng campur susu. Awalnya aku kirain cuma makan nasi goreng terus minum ternyata susu. Enggak, dia suruh makan nasi goreng tapi susunya dijadiin kayak kuah sop gitu. Udah malah susunya susu coklat. Jadi ya udah, ini aku udah beli nasi gorengnya, terus aku juga udah beli susunya. Ini Amelia beli nasi goreng paling enak di dunia, nasi goreng selera. Susunya ini aku beli yang susu coklat. Ini susunya aku tuang dulu kan karena katanya kayak harus menjadi sop. Jadi ya udah, ini susunya aku tuangin ke mangkok. Terus karena Amelia takut rasanya gak enak dan nanti jadi mau bazir, jadi ini aku tuangin aja beberapa sendok ke dalam piring. Jangan lupa berdoa dulu semoga gak keracunan. Dan mari kita coba. Jujur sih ini Amelia deg-degan banget karena aku gak kebayang rasanya bakal kayak gimana. Ini susunya udah aku tuang ya ke atas nasi gorengnya. Terus pas masuk ke suapan pertama, jeng. Dari ekspresi Amelia kira-kira rasanya kayak gimana? Menurut aku sih rasanya enak-enak aja ya. Gak tahu ini Amelia yang kagak normal atau emang rasanya ya udah aja. Kalau menurut Amelia rasanya nggak enak itu. Ada anehnya sih sedikit. Tapi ya udah kayak makan nasi goreng terus minum susu. Malah pas Amelia tambahin cabe rasanya jadi enak sekali. Kalau si asli weh kira dia bisa menyiksa Amelia, sama sekali tidak. Ini ratingnya dari aku masih dapet sih 8/10. By the way si Ari juga Amelia aturin makan, jadi kalian nonton ya videonya Ari. Oke, sampai jumpa nanti pas makan siang. Nah ini nih pas makan siangnya. Dia tuh tahu aku tuh nggak suka banget sama yang namanya rebung. Jadi dia sengaja suruh Amelia makan tumis rebung. Amelia nggak suka, rasanya kayak berair, tawar tapi pahit. Aneh. Untungnya ini ada Mas Bucin yang bantuin Amelia abisin. Emang dia penolong hidup dah. Kalau kata Mas Bucin sih dia suka-suka aja lah dari Mas Bucin buat rebung ini bahkan 8/10. Ya emang lebih enak dibandingin susu sama nasi goreng kamu itu. Enggak sih, menurut aku lebih enak susu nasi goreng aku. Dan sekarang waktunya untuk makan malam. Ini si Ari baik hati, dia minta aku buat makan seafood. Jadi pas dia ke Jakarta waktu itu, aku tuh pernah ajakin makan seafood ini. Dan kata Ari, seafoodnya tuh enak dan dia suka. Nah, menu wajib kalau aku ke seafood ini tuh pasti kepiting saus padang. Wah, kepiting saus padangnya enak banget. Kepitingnya seger, manis, saus padangnya medok, pedes, gurih, asin. Ini kalau kalian makan barengan sama kangkungnya, nasinya, aduh enak banget. Terus kalau Ari yang kesini pasti dia pesen kerang hijau saus padang ini. Kerangnya juga gak kalah enak sih. Makasih ya Ari udah diaturin makan enak. Ya enak malamnya dulu. Jadi segitu aja buat video kali ini. Makasih dan nonton. Bye, love you. POV ketika cobain restoran yang ada di drama Korea Queen of Tears. Tapi halo, asyik banget. Kemarin Mas Bucin ngechat aku. Mas Bucin kasih tahu aku restoran yang ada di drama Korea Queen of Tears itu ternyata juga punya cabang di Jakarta. Di sini namanya Hanam Barbecue. Kalau di Korea tuh namanya Hanam Pik. Kalian inget gak scene yang ini? Dimana semua keluarga lagi ngumpul makan Korean barbecue. Wah. Kayaknya emang Amelia yang telat baru cobain, soalnya pas aku datang ini tuh tempatnya udah rame banget. Jadi sepertinya memang sudah viral. Untungnya sebelum aku nyampe Mas Bucin tuh udah sampai duluan. Dia udah bantu reservasiin, kalau nggak harus nunggu kayak 2 jam. Dan kalian tahu gak sih pas aku masuk tuh banyak banget orang Korea yang makan di sini. Terus ini dia couple kesayangan kita dipajang di sini. Udah malam Mas Bucin mintain foto lagi. Tapi gak apa-apa. Aku ngerasa Mas Bucin tuh sekarang udah semakin tidak punya malu ya guys. Oh iya, kalian juga harus tahu si Hanam Barbecue ini juga ada di drama Korea Hospital Playlist. Nah ini menu-menu yang Amelia sama Mas Bucin pesan. Ada samgyeopsal, kimchi jjigae, jeranjim, sama ada japchae. Pertama-tama ini kita cobain dulu japchae. Tadinya aku pengen cobain dagingnya dulu, cuman aku lagi nunggu antrian buat dimasakin sama kakaknya. Jadi kita makan japchae dulu ya. Aku pribadi japchae-nya enak, cuman bukan yang enak banget. Wangi-wangi smoky dagingnya tuh berasa, cuman sayangnya kayak kurang asin, entah mengapa. Kurang asin, kurang manis. Cuman tetap enak, kayak pengen gitu ngabisin japchae-nya. Inilah japchae-nya aku kasih 8/10. Oke, lanjut berikutnya. Sekarang mau cobain daging. Oh ya, by the way, bancanya nggak terlalu banyak ya. Jadi cuman kayak kimchi, selada, sayur-sayuran gitu. Lihat tuh Mas Bucin, dia sangat menikmati daging yang sedang dipanggang. By the way, ini samgyeopsal tuh daging ngok-ngok ya guys. Terus aku lumayan kaget ternyata kimchi di sini tuh kayak dipanggang gitu. Sebelumnya aku cobain dulu nih yang gak dipanggang. Ternyata bumbunya enak. Aku suka soalnya bukan yang kayak asem banget gitu kimchi. Gak terlalu yang manis juga. Nilainya 8/10. Nah terus pas aku cobain kimchi yang sudah dipanggang, jujur rasanya tuh jadi kayak mirip sama kol goreng. Wangi-wangi kol digoreng gitu, paham kan? Tapi tetap ada rasa asem-asem manisnya gitu. Enak, aku suka apalagi pas dimakan sama samgyeopsalnya.
dicuculin ke bumbu, dipakein selada. Menurut aku ini dagingnya enak banget guys, 10/10. Dia tidak bau, juicy, tuh kayak lemaknya enak gitu, kayak melted di mulut. 10/10. Nah ini nih giranjim alias telur yang diapain ya, ini masaknya aku nggak Ya, ngerti pokoknya sih. ini mirip sama tin telur. Dia kayak jigli-jigli gitu guys. Ini kesukaannya Mas Bucin by the way. Kalau misalnya kalian anak telur, aku jamin kalian suka sama ini. Ini nilainya 8/10. Sejauh ini semua makanan yang aku cobain tuh enak-enak, tapi sayang si kimchi jjigae ini kurang menurut aku. Kayak kurang medok. Tapi tadi gitu. rata-rata enak-enak semua menunya. Ingat gak sih Hyunwoo nyuapin Hein? Jadi mumpung lagi overall worth it, kalian boleh cobain kesini kalau nggak nunggunya 2 jam. Ini total Pelia sama Mas Bucin. Jadi kalian mau cobain ya? Bye bye, love you, cica. Hai, asik banget akhirnya kesampaian juga sehari makan diatur sama Jessica Jane. Wah, akhirnya membuat lagi ya video seharian diatur makan. Dan kali ini spesial banget, akhirnya berhasil minta diaturin makan sama Jessica Jane. Banyak kan soal dari kalian yang minta aku tuh diaturin makan sama Jessica. Oke, jadi kemarin tuh aku udah ngechat dia. kalian lihat ini sarapan aku diaturin makannya apa? Tadi aku udah ambil bubur, beli susu kacang, dan aku juga sudah membeli tahu fermentasi. Si Jessica sampai ngirimin gambarnya guys. Jadi ya aku beli yang sama persis kayak yang dia kirim gambarnya. Oke, sekarang kita coba ya. Ada bubur, tahu fermentasi, dan susu kacang. Sebenarnya aku nggak tahu sih rasanya gimana, cuman harusnya aneh ya. Karena kayak tahu difermentasi jadi ape. Udah malah susah lagi dibukanya. Dan ternyata pas aku buka wanginya mirip sama natto guys. Cuman ya, ini teksturnya yang sangat tidak meyakinkan, seperti bukan tahu. Mungkin karena ya udah difermentasi gitu, jadi tahunya benyek-benyek guys. Dan rasanya aku kira asam, ternyata enggak, asin banget. Kayaknya sih bakalan enak emang kalau dimakannya sama bubur. Yo wes, nih aku campurin semuanya, terus ternyata enak. Aku cukup tidak menyangka guys kalau ternyata rasanya enak. Cuman kalau kebanyakan tuh bakalan asin gitu loh, kayak nyenget. Aku pribadi suka sih makan tahu fermentasi dipakein sama bubur. Kalian pernah cobain makan tahu fermentasi pakai apa lagi selain bubur? Ini aku kasih nilai 8/10. Lanjut, kita tutup dengan susu kacang. Ini aku minumnya susu kacang Visoy. Enak banget guys ini tuh. 9/10 kan wajib Cuman cobain. Sepertinya yang Jessica suruh tuh harusnya yang susu kacang kedelai yang di plastik itu loh. Ya udah, ini sarapannya udah kelar. Kalian harus lihat nanti ya makan siangnya apa. 3, 2, 1 dan ya, makan siangnya nasi padang pakai otak sapi. Kata Jessica, otak sapi tuh enak kalau nggak amis. Jadi aku belinya yang aman-aman aja di pagi sore. Dari wangi gulainya sih enak. Cuman aku sangat tidak bisa guys makan yang jeroan-jeroan begini, apalagi otak. Coba deh kebayang gak sih makan otak sapi, otak dimakan guys. Otak yang buat mikir, sapi kan bisa mikir kan. Nih otaknya dimakan. Kalau dilihat teksturnya kayak kulit gitu ya. Tapi tetap saya tidak sanggup. Cuman aku harus memberanikan diri. Ini pertama kalinya aku makan otak sapi yang ternyata tidak ada rasanya. Ya kayak makan kulit lemak gitu deh. Tapi pas aku coba makan sama nasi, aku nggak kuat ngebayanginnya, kayak ternyata terus kebayang ini tuh otak, ini tuh otak. Aku sangat amat tidak sanggup guys, maaf sekali. Terus kebetulan banget kan ini udah Mas Budi juga nggak pernah cobain. Terus pas dia cobain, iya sih rasanya sebenarnya biasa aja, cuman kepikiran aja gitu ini otak. Nggak bisa, maaf banget. Tapi sebenarnya oke, cuman nggak bisa ya. 7/10 deh ya, bisa kok, bisa enak sebenarnya. Ya itu tadi akhirnya aku lanjutin abisin nasinya. Dan buat malam hari si Jessica, aku kaget banget sih sebenarnya. Dia minta aku makan nasi putih pakai natto, terus biar enak minumnya jus buah. Jessica, kenapa kamu tega sekali dengan saya? Tapi seru sih, nggak nyangka kalau misalnya Jessica tuh akan ngaturinnya separah ini. Natonya aku beli ke supermarket Jepang gitu. Terus aku beli jusnya yang jus jeruk yamboy, ini enak asam-asam. Dan tidak lupa kita harus ada nasi putih. Oke, sebenarnya buat menu yang ini aku tuh nggak terlalu yang nggak suka atau gimana ya, karena sebenarnya aku makan aja guys natto. Tapi ya ini natonya harus dipakein sama nasi putih. Kalau misalnya digadoin, mohon maaf tapi kagak kuat ngegadoinnya. Jadi ini natonya aku taruh langsung di atas nasi putih, dan sekarang waktunya kita aduk-aduk terus kita makan deh. Rasanya enak, jadi kayak asin-asin gitu nasinya. Cuman masalahnya ini kan aku makannya di tempat umum dan bau natto itu kan semerbak banget ya. Pas aku buka makan campurin ke nasi tuh kayak kiri kanan tuh pada ngeliatin, soalnya baunya enak kok, aku suka. Justru juga bikin seger. 9/10. Makasih Jessica udah aturin aku. Diaturin siapa lagi ya? Bye bye, love you, dadah. Pusing banget lah, aku tiba-tiba diajakin sama Mas Bucin makan bareng sama teman-teman kerjanya dia. Gak tahu kalian pernah atau nggak mengalami situasi seperti ini. Tapi pokoknya ini malam-malam aku lagi duduk cantik bersama dengan anak-anak cantikku sambil nonton drama Cina. Setengah 8 malam kan, Mas Bucin ngechat nih 20 menit lagi aku sampai, ayo kita makan bareng sama teman-teman kerja aku. Aku senang diajakin makan, kenalan gitu kan sama teman-teman kerjanya. Cuman kayak minimal kan harus nyiapin mental. Karena gitu. Sebenarnya aku tuh susah gitu loh guys, kayak kalau ketemu orang ramean terus berbaur, aduh maaf banget kagak bisa.
udah karena ada Mas Bucin juga sih. Jadi udah kita jalan saja. Nih Mas Bucin udah jemput, kita on the way. Terus Mas Bucin bawain aku mochi. Sepertinya ini bentuk untuk nyogokin aku supaya jadi kayak tenang, damai. Tapi ini enak banget loh, mochinya beli di Papaya guys. Itu kenapa giginya nempel di bawah mulut? By the way, ini yang rasa cheesecake, enak banget. Udah, ini setelah makan mochi rasanya kayak tenang nih, saya damai. Begitu sampai tempatnya kita semprot dulu nih kan parfum yang banyak biar pas keluar semerbak wangi. Padahal di situ juga hilang. Dan disinilah ya, mari kita mulai senyum-senyum. Jadi ini pas masuk semua teman-teman kerja Mas Bucin rata-rata udah pada ngumpul. Dan untuknya ini menunya sudah dipilih. Jadi saya yang kikok ini tidak perlu milih-milih mau makan apa. Ini tuh makannya di warung SCI. Tempat makan yang kalau mau makan di sini waiting listnya bisa 1 bulan. Khusus makanan Thailand gitu kan. Pertama ini ada tom yum. Jujur menurutku ini bukan tipe tom yum yang aku suka sih, karena dia bukan yang santai. Isiannya fresh, enak, tapi kuahnya aku kurang. Nilainya aku kasih 7,5/10 deh. Selanjutnya ini ada salmon. Ini kalau dibandingin sama salmon yang aku pernah makan di Thailand, ini kayak kurang asin. Jadi sausnya tuh kurang bikin salmonnya jadi berasa wah. Cuman ya udah gitu, nilainya 7,5/10. By the way, di sini tiba-tiba temennya Mas Bucin kayak foto makanannya gitu. Jadi aku kayak gaya-gaya dulu kan. Tempat makannya rame kok. Jadi di sini pas aku kayak ngonten cobain makanan juga rasanya percaya diri aja sih. Karena kayak nggak ada yang peduli juga aku ngapain. Aku cobain scallop gitu digoreng tepung, menurut aku kurang, nilainya 6/10. Terus kan harus tahu ini kan totalnya kayak belasan. Nah satu meja tuh bisa cuma muat 4. Jadi aku cuma bertiga sama ini nih di depanku namanya Alex. Ini makanannya banyak banget. Terus ada mesen kerapu juga. Ini aku lupa namanya ikan kerapu apa, tapi ini enak guys. Ini enak banget menurut aku. Berasa banget kerapunya fresh, dagingnya enak, manis, sausnya juga enak. By the way, pas di bagian makan ikan ini, karena kan aku cewek sendiri ya di meja, aku nih yang ngerti ngambil ikan tuh gimana caranya. Jadi tadi sempet ngambilin juga buat temennya Mas Bucin. Terus ini juga cobain udang. Ini udangnya juga enak. Pokoknya ikan sama udangnya 10/10 sih, enak banget. Ketawa-ketawa berusaha untuk membaur. Tapi nggak sesusah itu kok, karena teman-temannya Mas Bucin juga seru guys. Jadi tidak ada hambatan yang kayak gimana. Ini total harga makan yang ada di meja kita. Terus ya udah kelar makan, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Sudah mulai bingung harus gimana, terus nempelin pala ke Mas Bucin. Terus terakhir ini kita foto-foto. Coba kalian yang pernah punya pengalaman sama kayak aku gini ya, diajak ketemu sama teman-teman kerja, kolega-kolega, gimana guys perasaan kalian? Endingnya dada-dada, tos-tosan. Terus udah tuh aku kagak ngevlog lagi karena sudah tidak fokus, kamera sudah tidak tahu kemana. Jadi guys, mantap sekali pengalaman kali ini. So bye bye, love you, dadah. Seharian ini ayo kita makan makanan kaki 5 tapi harganya bintang 5. Bayangin aku makan pempek yang harga 120.000, gado-gado 100.000, mie tek-tek 130.000. Halo guys. Jadi ini tuh kemarin gara-gara aku pengen makan gado-gado. Terus kebetulan aku lewat restoran ini dan ternyata jual gado-gado. Jadi aku cobain. Terus pas aku sampai, ini kok bule-bule yang makan. Katanya sih ini orang-orang kedutaan besar gitu. Dan pas aku masuk ke dalam, ya ampun bagus banget. Ini kayak bener-bener makan makanan yang kaki 5 tapi harganya bintang 5. Jadi ya udah ini seharian aja sekalian aku makan makanan yang kaki 5 tapi harganya mahal. Kayak ini gado-gado harganya 100.000. Sabar, nggak apa-apa. Tapi tempatnya emang bagus banget. Kayak bener-bener lagi di kerajaan gitu guys. By the way, ngomongin gado-gado, aku baru inget banget buat kalian yang lagi suka nih jalan-jalan ke Jakarta atau Jabodetabek. Pas banget di Traveloka tuh selalu ada promo dalam negeri. Nih kode kuponnya catat ya, gado-gado. Ya sama kayak makanan yang aku ngidam ya, yang aku pengen. Tenang, don't worry, no rugi, ada promo sampai dengan 2 juta rupiah buat pesen tiket pesawat, hotel, dan atraksi di dalam negeri. Wah, ini dia gado-gado 100.000-nya. Dari tampilan sih ya udah ya mirip aja gitu sama gado-gado pada umumnya. Bedanya nih, biasanya kan kalau kita beli gado-gado semuanya kayak udah dingin gitu ya. Kalau ini masih anget, kayak bener-bener baru direbus. Terus ini gado-gadonya pakai lontong guys. Jujur sih menurut aku ya enak, cuman bukan yang kayak wah enak banget gitu, enggak sih. Kalau misalnya kalian nyari suasana, ya udah tempatnya ini pas karena emang bagus gitu tempatnya. Nilai makanan sama tempatnya 8/10. Oh iya, satu lagi aku lupa belum ngasih tahu ke kalian. Tadi kan aku udah kasih tau ya kupon promo di Traveloka tuh gado-gado. Jangan lupa juga di Traveloka tuh punya fitur fleksibilitas untuk berbagai produk travel. Nah, liburan jadi tenang deh. Alright, total makan di sini segini ya 256.000. Itu aku ada pesen dessert juga ya guys buat di take away. Baru makan pagi udah habis 250.000. Oke, sekarang makan siang. Ini namanya Bunga Rampai, salah satu restoran yang ya terkenal lah di Jakarta. Terkenal sama mewah dan mahalnya guys. Jadi di sini tuh jualnya khusus makanan Indonesia, tapi harganya bintang 5. Kayak ini aku mau pesan soto Betawi harganya 160.000, empe-empe harga 124.000. Aku gagal fokus sama tempe goreng 40.000, kerupuk 59.000. Tapi emang tempatnya bagus sih. Terus kalau secara konsep yang di sini lebih modern daripada yang pertama. Ini dia kita makan siang bersama Mas Bucin. Kita ajak aja biar bilnya nanti biar dia yang bayar. Caca, ini dia pempek kita yang harga 124.000. Aku kan tadi mesen sebelum ada Mas Bucin ya. Terus pas aku kasih tau harga 124.000, dia kayak
Serius kamu? Secara platingan ini bener-bener empek-empek yang berkelas sekali ya. Ini aku tuang cukonya, bener kan namanya cuko? Tuh, cara kita naruh pempek juga kayak naruh kuasong ya jatuhnya. Bagaimana Kak rasa pempek 120.000? Pertama aku sedih, ini cukonya kayak encer banget, gak tau kenapa. Tapi kalau pempeknya enak guys. Cuman untuk harga 120.000 aku nggak ngerasa ini worth it. Karena kayak ya udah aja gitu 7/10. Lanjut, ini dia soto Betawi kita. Nah ini nih aku suka. Ini kan soto Betawi tadi harga 160.000 ya. Ini isiannya lengkap, ada kentang, tomat, daging, babat. Aku coba bumbuin dulu pakai si jeruk sama si sambelnya. Biasa soto Betawi kita beli mah paling mahal 30.000 ya. Ini kayak 160.000. Tapi enak guys. Kuahnya nggak tahu sih, kayaknya pakai susu deh bukan santan. Nggak bikin enak, rasanya tetap gurih, creamy. Dan dagingnya guys juara banget. Lembut gitu loh, 8,5/10. Dar, ini total makan siang. Nah, pusing nggak? Pusing kan? Selesai makan siang, terakhir kita mau makan malam. Enggak sih, ini aku udah sendirian. Jam 7 malam aku memutuskan untuk makan mie tek-tek 135.000. Ini di The Garden, salah satu tempat makan favorit aku. Coba kalian yang pernah beli mie tek-tek, kalian paling mahal makan mie tek-tek berapa dulu? Dan ini mie tek-tek 135.000, pantas mahal. Ini ada sum-sumnya. Coba mie tek-tek mana yang pakai sum-sum, dan ini telur mata sapinya meleleh seperti ini. Wow, bentuk mie-nya aja malah lebih kayak pasta spaghetti gitu guys sih. Rasanya asem manis seger. Menurut aku si mie tek-teknya tuh ya udah aja, cuman si tulang sum-sumnya ini sih yang rasanya meleleh di mulut. Wow, enak-enak untuk harga 135.000 ya, oke lah. Cuman sayang mie tek-teknya agak kemanisan, kurang selera aku. 7,5/10. Total makan malam segini. Makasih dan nonton. Bye bye, love you, cadah. Pertama kali cobain masak ketupat sayur buat lebaran. Sekalian kita coba bagi-bagi dan iseng kasih THR. Halo, minal aidin wal faizin. Jadi kemarin pas tanggal 9, satu hari sebelum lebaran, Kayla tuh pengen gitu cobain masak ketupat sayur. Ini aku resepnya dari mamiku. Jadi kata mami tuh pakai bahan-bahannya ini, wortel, bengkoang. Jadi kan sekarang aku udah tinggalnya sendiri ya. Biasanya kalau dulu pas masih tinggal bareng mami tuh si mami selalu masak ketupat sayur tiap tahun pas lebaran. Jadi ya udah, ini sekarang aku masak sendiri Aku aja. sengaja pakai ayam kampung supaya nanti kuah kaldunya gurih total. Terus karena nggak terlalu suka santan, jadi nanti mau aku campur dia pakai susu beruang. Ini santannya Pele pakai santan instan aja deh ya. Alright, ini semuanya udah kebeli. Udah sampai rumah lagi, tapi aku baru masaknya jam 10:30 malam. Jadi ini kayak bener-bener malam takbiran, aku masak ketupat sayur. Nah ini ayam kampungnya tadi aku udah minta tolong dipotongin gitu. Terus ada kepala ayamnya kayak ngeliatin aku ya, makanya ini aku kasih jeruk supaya amis ayamnya hilang. Terus kita rebus selama kurang lebih 10 menit. Sembari nunggu ayamnya, aku mau potong si wortel sama bengkoang. Ini aku potongnya model korek api guys. Sebenarnya aku nggak tahu sih kalau ketupat sayur tuh emang pakai sayurnya tuh ini atau biasanya kalian pakai bengkoang sama wortel atau pakai yang lain. Masukin lengkuas, daun jeruk. Terus kalau udah, ini aku mau alusin bumbu. Jujur sebenarnya aku nggak tahu biasanya kalian tuh ditumis atau enggak ya bumbu yang udah halus. Cuman kalau dari mamiku ini resepnya tuh nggak ditumis. Jadi bumbu halusnya langsung dituang ke dalam kuah. Terus dibumbuin pakai garam, kaldu jamur, kaldu ayam, gula. Dan jujur ini enak banget. Terus tenang, ini nggak berasa bau langu sama sekali guys. Terus udah terakhir tinggal kalian kasih deh santan sama ini susu beruangnya. Kalau misalnya mau lebih kental tinggal masukin santannya lebihan aja. Kalau buat creamy sama gurihnya udah mantap banget sih pakai susu beruang. Ini rasanya udah mirip sama yang biasa mami aku bikin. Tambahin tahu goreng, terus aku juga tambahin cabai rawit supaya makin pedes. Dan udah deh jadi ketupat sayurnya. Aku tuh keluar masak sekitar jam 11.04. Jadi di luar tuh udah banyak banget kembang api. Malam takbiran banget deh pokoknya. Oke, sekarang aku mau tidur karena besok paginya aku tuh pengen bagiin ketupat sayur ke beberapa pekerja yang ada di apartemen. Aku udah beli ketupat ya guys. By the way, ini pas aku lagi mau siap-siapin, tiba-tiba ada Mas Guci. Jadi akhirnya ini aku pengen nyiapin dulu deh buat dia supaya dia bisa cobain ketupat sayur pertama bikinan Peli. Aku tuh juga ada sempet bikin telur puyuh balado juga. Kalau dari tampilannya enak banget kan? Ya enak. Karena sudah dapat approval dari Mas Bucin, jadi aku semakin pede untuk bagiin ini ke beberapa pekerja yang ada di apartemen aku. Jangan lupa kita selipin juga THR iseng-isengannya. By the way, itu aku salut banget sama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di apartemenku ini. Karena kan lebaran tuh ngumpul gitu ya sama keluarga, tapi ini mereka masih kerja, semangat. Pokoknya selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau selama ini ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan. Bye, love you, dadah.